guys, apa kabar semuanya? Pusing ya karena tugas atau nonton film itu aja. Mau keluar tapi lagi corona. Mendingan nonton video cuplikan ini, ya enggak? Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu, oke? Kenalkan, nama aku Jihan Azhara, NIM 119400055, TPB 24, Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hariri, NIM 119120136 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Andren Primajaya Manado, NIM 191700058 dari TPB 24. Kan nama saya Taharoni Anugrah, NIM 119210170 dari Prodi Teknik Sipil TPB 24. Saya Muhammad Zidan Erdiansyah, NIM 119300050, Program Studi Teknik Kelautan TPB 24. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan hidupin loncengnya, dan kemudian di share sebanyak-banyaknya. Oke? Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu interferensi dan difraksi. Pada mata kuliah Fisika Dasar 2 terdapat banyak materi yang salah satunya itu interferensi dan difraksi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya itu harus bersifat koheren. Dua gelombang cahaya dikatakan koheren apabila kedua gelombang cahaya tersebut mempunyai amplitudo frekuensi yang sama serta pada fasenya yang tetap. Ada dua hasil interferensi cahaya yang dapat teramati dengan jelas. Jika kedua gelombang tersebut berinterferensi, apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperkuat atau biasa disebut bersifat konstruktif, maka akan menghasilkan garis terang yang teramati pada layar. Apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi tapi saling memperlemah atau biasa disebut bersifat destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap yang teramati pada layar. Inilah yang dijelaskan menurut Thomas Young dan Fresnel. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu ada interferensi cahaya pada celah ganda dan interferensi cahaya pada celah tipis. Percobaan yang dilakukan oleh Thomas Young mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren dengan menjatuhkan cahaya dari sumber cahaya pada dua buah celah sempit yang saling berdekatan, sehingga sinar cahaya yang keluar dari celah tersebut merupakan cahaya yang koheren. Untuk menunjukkan hasil interferensi cahaya, di depan celah tersebut diletakkan layar pada jarak L, maka akan terlihat pada layar berupa garis gelap dan terang. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase dari kedua celah. Itu yang dimaksud dengan interferensi cahaya pada celah ganda. Sedangkan interferensi cahaya pada celah tipis yaitu biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering kita melihat adanya warna-warna pelangi yang terjadi pada gelembung air sabun atau adanya lapisan minyak di permukaan air jika terkena cahaya matahari. Hal ini menunjukkan adanya interferensi cahaya matahari pada selaput tipis air sabun atau selaput tipis minyak di atas permukaan air. Interferensi cahaya terjadi dari cahaya yang dipantulkan oleh lapisan permukaan atas dan bawah dari selaput tipis tersebut. Gambar tersebut melukiskan seberkas sinar monokromatik jatuh pada selaput tipis setebal D. Pada lapisan atas selaput cahaya dipantulkan atau menempuh sebuah lintasan A sampai E, dan sebagian dibiaskan yang kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah menempuh lintasan ABC. Antara sinar yang menempuh lintasan AE dan ABC akan saling berinterferensi di titik P bergantung pada selisih jarak lintasan optik. Ini menurut Fresnel. Prinsip interferensi pada intinya yaitu adalah jika dua gelombang yang merambat dalam arah yang sama atau hampir sama dengan beda fase yang tetap konstan terhadap waktu. Nah, terus ada difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah pelenturan suatu gelombang. Saat suatu cahaya melalui celah, maka cahaya dapat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat seperti cahaya baru. Sifat-sifat difraksi pada cahaya dapat dibuktikan dengan melihat pola interferensi yang terjadi pada layar saat dipasang di belakang celah. Pola interferensi pada difraksi celah tunggal terlihat ada garis gelapnya.
sedangkan pola terangnya lebar. Terang pusat akan melebar setengah bagian lebih lebar pada kedua sisi. Pengaruh difraksi pada perbesaran maksimum alat optik yang dikatakan oleh Sir George Airy 1801 sampai 1892, seorang astronom asal Inggris yang telah mempelajari pola cahaya yang melalui suatu lintasan optik. Ia mengatakan syarat terpisahnya dua titik sumber cahaya yang masih bisa dibedakan harus memenuhi sudut resolusi minimum. Pada difraksi ada yang dinamakan kisi difraksi. Kisi difraksi atau disebut juga celah majemuk, yaitu celah-celah sempit yang tertata rapi dengan jarak yang cukup dekat. Pada kisi ini biasanya tertulis data M dari L cm dan nilai M dapat ditentukan jarak antara celah D dengan hubungan D sama dengan 1/N. Polarisasi merupakan sebuah proses yang membuat cahaya tidak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Sedangkan cahaya ini merupakan sesuatu yang memancar sebagai radiasi gelombang elektromagnetik, sehingga polarisasi cahaya merupakan suatu perubahan gelombang cahaya yang arah getarnya acak menjadi satu arah getar saja. Pada polarisasi cahaya ini ada beberapa fenomena. Yang pertama, ada yang namanya pemantulan. Yang kedua, penyerapan. Yang ketiga, pembiasan. Dan yang terakhir, ada yang namanya hamburan. Pada proses pemantulan, polarisasi disebabkan oleh cahaya yang datang ke cermin dengan sudut 57 derajat. Maka polarisasi ini akan terjadi ketika cahaya ini terjadi pemantulan. Pada cermin yang pertama, ini disebut sebagai polarisator, dan cermin yang kedua disebut dengan analisator. Kita ke proses yang kedua, itu ada yang namanya penyerapan. Teknik umum yang digunakan untuk polarisasi pada penyerapan ini menggunakan polaroid, di mana polaroid ini akan meneruskan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan sumbu transmisi, kemudian akan menyerap gelombang pada arah getar yang lainnya. Pada gambar ini ada dua polaroid. Polaroid yang pertama disebut sebagai polarisator, dan polaroid yang kedua ini disebut dengan analisator. Sumbu transmisi masing-masing polaroid ditunjukkan pada garis putus-putus, sehingga rumusnya adalah E1 sama dengan E0 cos theta. Kali ini saya akan membahas tentang intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau kuat cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya ke arah tertentu, atau bisa juga disebut sebagai besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan standar internasional dari intensitas cahaya adalah kandela. Kuat cahaya atau intensitas cahaya merupakan ukuran energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya tiap satuan waktu besaran sudut atau W. Satuan kuat cahaya adalah kandela atau CD. Flux cahaya atau F adalah jumlah tenaga yang dipancarkan besaran sudut atau W. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan W per F, F sama dengan I dikali W, lumen per steradian sama dengan kandela. Ada alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya. 1. Light meter, 2. Goniofotometer, 3. Spektrofotometer. Jadi gini, tadi kan udah dikasih tahu tuh apa itu polarisasi dan apa hubungan polarisasi sama kacamata polaroid. Nah, sekarang kita pengen ngebahas bagaimana sih cara kerja kacamata polaroid itu sendiri. Tapi pertama, pernah nggak? Kita pasti pernah kan? Kita lagi jalan siang-siang, terus ada sesuatu yang bikin kita harus ngedanga ke atas, terus cahaya materinya lagi terang banget, terus kita jadi kesilauan nih. Atau kita lagi di pantai gitu, lagi santai, habis itu kita ngedanga ke atas, terus cahaya materinya bikin kita kesilauan. Kenapa sih kita bisa silau?
Karena gini, cahaya matahari itu kan gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya itu mempunyai arah getar gelombang cahaya yang sangat banyak. Arah getar itu tuh dia tegak lurus sama arah rambatnya. Jadi nih, misalnya ada cahaya nih dari atas turun ke bawah. Set. Nah, ini nih arah rambatnya nih. Nah, arah getarnya itu tuh dia tegak lurus sama arah rambatnya ini. Misalnya kayak gini nih. Ini arah getarnya kayak gini, arah getarnya gini, arah getarnya gini, arah getarnya gini, arah getarnya gini, gimana aja yang penting dia tegak lurus. Makanya tuh arah getar gelombang cahaya tuh banyak banget. Nah, itu yang bikin kita kesilauan karena terlalu banyak arah getar cahaya yang diterima sama mata kita. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kacamata polaroid, kita pengen ngeliat ke matahari langsung gini, ngedanga, lagi di pantai terus kita nyantai, kita ngeliat ke atas, mata kita tuh nggak silau lagi. Kenapa? Karena di dalam kacamata polaroid itu udah ditanemin suatu polarisator. Jadi polarisator tuh kayak bidang gitu nih, kayak yang di yang di kacamata polaroid ini tuh kayak ada bidang gini. Terus dia bolong-bolong gini, ada garis-garis gitu, ada bolong-bolong, nanti gambarnya ada di sini, tuing. Nah, di situ. Jadi ketika cahaya matahari itu masuk, merambat ke arah mata kita dan melewati kacamata polaroid itu, cahaya itu tuh akan terpolarisasi. Jadi arah getarnya itu tuh bakal berkurang. Jadi yang bisa masuk ke mata kita nih, yang bisa ngelewatin kacamata itu tuh cuman 2 arah getar, cuman ke atas sama ke bawah, cuman vertikal gitu doang. Jadi kita nggak bakal kesilauan kalau kita pakai kacamata polaroid. Jadi gitu cara kerja kacamata polaroid itu tuh dengan menanam polarisator, biasanya tuh polarisator vertikal, agar arah getar gelombang cahaya itu tuh cuman dikit yang diterima ke mata kita. Nah, terus rumusnya itu tuh intensitas cahayanya nih I0 sama dengan I1 sama dengan setengah I0 tuh biasanya kayak gitu. Jadi cuma setengahnya doang. Atau kalau misalnya polarisatornya itu miring-miring, dia I1 sama dengan I0 cos kuadrat tetanya, itu tergantung tetanya sebutnya. Nah, jadi kayak gitu cara kerja kacamata polaroid. Nah, sekian dan terima kasih, dadah.